belajar untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Nova Delima Panjaitan. Kali ini topik kita tentang bagaimana usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita masuk dari yang pertama, yaitu adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau disebut dengan Dokuritsu Jundi Kosakai. Pembentukan BPUPKI ini pada saat mendekati akhir Perang Dunia Kedua atau disebut dengan Perang Asia Timur Raya. Karena pada Perang Asia Timur Raya, si Jepang hampir mengalami desakan, sehingga muncullah ide tiba-tiba memberikan janji kemerdekaan kepada daerah jajahan sebagai konsekuensi dari perjanjian terhadap sekutu. Dan untuk Indonesia sendiri, si Jepang memberikan janji kemerdekaan di masa yang akan datang. Dan hal tersebut disampaikan pada tanggal 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Koiso dengan tujuan hanya semata-mata menarik simpati rakyat Indonesia. Kemudian, bagaimana proses pembentukan BPUPKI ini sendiri? BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Tentara si Jepang, yaitu Letnan Jenderal Komaki Chiharada, yang mengumumkan sendiri dibentuknya si BPUPKI ini. Hal tersebut untuk mewujudkan rencana realisasi yang dikeluarkan oleh si Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dan untuk melaksanakan tugasnya, si BPUPKI mengumumkan nama-nama anggota pada tanggal 1 April 1945, terutama yang bersifat kooperatif. Kita masuk kepada susunan BPUPKI ini sendiri. BPUPKI diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Uedio Diningrat, dan wakilnya adalah P. Suroso, wakil yang kedua Iki Bangase. Iki Bangase ini adalah orang Jepang asli. Kenapa dimasukkan? Tujuannya adalah supaya dia dijadikan untuk mata-mata terhadap jalannya BPUPKI supaya sesuai dengan kehendak si Jepang. Anggota BPUPKI ini sendiri terdiri dari 60 orang dan diantaranya 7 ditambahkan orang asli Jepang. Lagi-lagi tujuannya supaya jalannya BPUPKI ini sesuai dengan kehendak si Jepang. Dan untuk BPUPKI diresmikan oleh si Jenderal Itagiki bersama Letnan Jenderal Yuriko Nagano, tepatnya pada tanggal 28 Mei 1945. Kita masuk kepada yang selanjutnya. Bagaimana upaya menyiapkan kemerdekaan Indonesia oleh si BPUPKI? BPUPKI melaksanakan 2 sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan tepatnya 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sementara sidang yang kedua dilakukan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Hal dominan yang dibahas, yang pertama masalah dasar negara, dan yang kedua ada 3 tokoh yang mengungkapkan gagasan mengenai dasar negara yang nantinya akan ditindaklanjuti kembali oleh Panitia 9. 3 tokoh tadi yang mengungkapkan gagasannya adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, gagasan dari Muhammad Yamin, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Isi gagasannya adalah yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kita masuk kepada yang selanjutnya, gagasan dari Profesor Dr. Supomo, tepatnya pada 31 Mei 1945. Hasil gagasan dari Profesor Dr. Supomo yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Yang terakhir adalah gagasan dari Insinyur Soekarno, tepatnya pada 1 Juni 1945.
Yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari hasil gagasan tokoh tersebut, maka dibentuklah Panitia 9. Kenapa disebut Panitia 9? Karena memang anggotanya terdiri dari 9 orang, dan ini disebut juga dengan istilah panitia kecil. Tujuannya adalah untuk menampung saran dan merumuskan kesimpulan yang akan menjadi dasar negara. Panitia 9 tadi terdiri dari beberapa tokoh, yaitu 9 orang. Yang pertama diantaranya Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga A.A. Maramis, yang keempat Wahid Hasim, yang kelima Abdul Qadir Muzakir, yang keenam Abi Kusno Cokro Suyoso, yang ketujuh H. Agus Salim, yang kedelapan Muhammad Yamin, dan yang terakhir adalah Ahmad Subarjo. Apa yang menjadi hasil kesepakatan dari rapat Panitia 9 ini? Hasilnya yaitu adalah Piagam Jakarta atau disebut dengan istilah Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta itu sendiri yang pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama akhirnya nanti diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena adanya komplain dari salah satu anggota BPUPKI atas dasar tuntutan rakyat Indonesia bagian timur yang merasa agamanya minoritas, sehingga terjadi diskriminasi yang kelak mengakibatkan perpecahan. Kemudian, peringatan 1 Juni dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Oleh karena Insinyur Soekarno yang menamai hasil gagasan mereka tersebut setelah disahkan dan dirumuskan melalui sidang Panitia 9 yang dinyatakan sebagai Jakarta Charter, yaitu sebagai Pancasila dijadikan dasar negara. Jadi kalau peringatan 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama tadi sudah selesai membahas dasar negara. Sekarang sidang BPUPKI yang kedua. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan tepatnya pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Tujuannya untuk membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sidang BPUPKI kedua menghasilkan beberapa panitia penting. Yang pertama adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Untuk panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Dr. Supomo. Panitia Penghalus Bahasa diketuai oleh Si Hussein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Profesor Dr. Mr. Supomo. Untuk panitia ekonomi dan keuangan itu sendiri diketuai oleh Si Muhammad Hatta, dan panitia pembela tanah air atau PETA dikepalai oleh Si Abi Kusno Cokro Suryo. Hasil panitia perancang Undang-Undang Dasar terhadap BPUPKI tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945. Yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI selesai, sidang yang pertama dan yang kedua, maka kita masuk kepada pembentukan PPKI. PPKI ini sendiri dibentuk tepatnya pada saat bersamaan pembubaran BPUPKI.
PPKI sebagai ganti dari BPUPKI. Tanggal pelaksanaannya 7 Agustus 1945. Tujuannya untuk menyelidiki bagaimana tindak lanjut si Jepang terhadap pembentukan negara Indonesia. Bagian-bagian PPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, anggotanya terdiri dari 21 orang, ditambah dengan 6 orang Indonesia oleh si Indonesia sendiri. Kenapa orang Indonesia menambahkan 6 orang? Alasannya adalah untuk menunjukkan kemandirian bahwasannya bangsa Indonesia tidak tergantung dengan si Jepang. Anggotanya terdiri dari beberapa orang dari perwakilan beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama dari Pulau Jawa itu diwakili oleh 12 orang, dari Sumatera diwakili oleh 3 orang, Sulawesi 2 orang, Kalimantan diwakili 1 orang, dari Sunda Kecil diwakili 1 orang, dari Maluku diwakili 1 orang, dan yang terakhir etnis Cina diwakilkan oleh 1 orang. Untuk mengetahui tindak lanjut sikap si Jepang terhadap rencana kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 9 Agustus 1945, didirikanlah anggota PPKI dikirimkanlah anggota PPKI ke Dalat, Vietnam untuk menjumpai Marsekal Terocci, yaitu adalah Panglima Mandala seluruh Asia Tenggara, dan tepatnya diterima pada tanggal 11 Agustus 1945. Dari hasil keputusannya adalah pemberian janji kemerdekaan kepada Indonesia yang meliputi bekas Hindia Belanda dan tidak ikut Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara yang pernah dikuasai oleh si Inggris. Dan info tersebutlah yang dibawa oleh ketiga tokoh, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Rajiman Uedio di Ningrat. Saya buat Muhammad Hatta double, sebenarnya itu adalah Rajiman Uedio di Ningrat. Dan mereka inilah yang akan nanti sampai ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Sidang PPKI pertama. Sidang PPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pertama ini adalah yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menetapkan presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan ini adalah atas usulan salah seorang tokoh pemuda, yaitu adalah Otto Iskandar Dinata, dengan alasan bahwasannya mereka memiliki wibawa yang cocok untuk memimpin rakyat Indonesia, dan akhirnya disepakati oleh hadirin. Selanjutnya dibentuklah Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat, atau disebut dengan istilah KNIP. KNIP inilah yang nanti menjadi cikal bakal lembaga legislatif, yaitu yang diwakilkan oleh MPR dan DPR yang sekarang. Kita masuk kepada sidang PPKI yang kedua. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya yang pertama adalah menetapkan 12 kementerian, ditambah 4 menteri negara dan 4 pejabat tinggi negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Provinsi Sumatera, gubernurnya yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan. Dari Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Karto Hadikusumo. Dari Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suroso. Jawa Timur, gubernurnya R.A. Surjo. Sunda Kecil, gubernurnya Mr. Igusti Ketut Putsa. Dari Maluku, Mr. J. Latuharhari.
Dari Sulawesi sendiri, Dr. GSSSJ Ratulangi. Sementara dari Kalimantan adalah Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Sidang PPKI yang ketiga. Sidang PPKI ketiga dilaksanakan tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, ditetapkannya lah PNI sebagai partai satu-satunya. Alasannya adalah untuk mencegah perpecahan di antara masyarakat Indonesia yang dinyatakan oleh si Insinyur Soekarno sendiri perlu yang namanya kesetaraan. Yang kedua adalah dibentuknya Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya untuk memberikan wewenang atau otonomi kepada pemerintah daerah untuk segera pemerataan pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah BKR. BKR itu sendiri adalah Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1945. BKR ini berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang diubah sah pada tanggal 7 Januari 1946. Dan Tentara Keselamatan Rakyat ini berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 24 Januari 1946 dan berubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia yang disahkan pada tanggal 3 Juni 1947. Dari sinilah cikal bakal perubahan nama Tentara Indonesia yang sekarang menjadi TNI atau disebut dengan istilah Tentara Nasional Indonesia, yang mana nanti perubahannya ini dimulai dari BKR, TKR 2 kali, Keamanan dan Keselamatan, TRI, dan Tentara Nasional Indonesia. Kita masuk kepada perbedaan dan kesepakatan yang muncul dalam sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Ternyata selama sidang terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para tokoh, akan tetapi nanti menghasilkan kesepakatan dari hasil musyawarah. Kita masuk dalam sidang pertama BPUPKI kedua, tepatnya pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Dijumpai adanya perbedaan tentang pilihan yang bentuk negara antara monarki atau kerajaan, negara Islam dengan negara federal dan republik. Setelah hasil pemungutan suara, hasilnya bentuk negara Indonesia dan kepala negara dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Mengenai usulan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI yang diusulkan oleh si BPUPKI, yaitu adalah seluruh bekas daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Irian Timur, dan Timur tidak termasuk Papua atau Irian. Yang pada akhirnya hasilnya muncullah musyawarah BPUPKI yang menyetujui bahwasannya wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu adalah seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang semula daerah kekuasaan Hindia Belanda. Dalam rapat sidang PPKI yang pertama, membahas masalah ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia. Dalam sidang pertama Pancasila, oleh karena diplomasi Kasman Singodimejo diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Pancasila yang sekarang itu sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan pendapat dalam sidang PPK yang kedua tentang keagamaan. Usulan keagamaan dimasukkan dalam Kementerian Pengajaran dikhawatirkan akan menimbulkan masalah besar atau bisa dikatakan tidak efektif. Oleh karena si Ki Hajar Dewantara, usulan keagamaan dimasukkan ke dalam Kementerian Dalam Negeri dan semua sepakat.
Perbedaan yang selanjutnya adalah mengenai wilayah. Mengenai wilayah pada sidang BPK yang kedua, yang usulan dominan yang lebih banyak yaitu adalah nama Mangkubumen dan Gubernur untuk daerah yang merupakan bagian Republik Indonesia dan yang berdasarkan kesepakatan menjadi nama kata provinsi. Makanya Indonesia sekarang disebut dengan provinsi di setiap daerah dan dikepalai oleh seorang gubernur. Dan untuk wilayah Indonesia dibagi pada saat itu menjadi 8 provinsi. Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan yang terakhir adalah Provinsi Kalimantan. Demikianlah hasil dari presentasi atau pemaparan tentang bagaimana usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui 2 organisasi tadi yang bersifat kooperatif, yaitu bekerja sama dengan si Jepang oleh tokoh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang ternyata itu dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, bukan untuk membantu si Jepang dalam memenangkan perang Asia Pasifik. Nanti yang akan kita bahas selanjutnya, bagaimana prosesi kalahnya si Jepang dalam perang Asia Pasifik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, like dan komen ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang terbaru dan menarik serta bermanfaat. Selamat belajar, semangat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.